Salah satu akar penyebab karma leluhur adalah pola asuh yang toksik patriarki yang sudah mengakar ratusan tahun sejak zaman penjajahan. Karma leluhur ini adalah bentuk karma yang diwariskan dari generasi ke generasi dan banyak menjangkiti satu keluarga besar. Jika satu keluarga banyak diliputi oleh karma leluhur, biasanya dalam satu keluarga besar tersebut, anggotanya banyak yang mengalami karma-karma buruk berulang atau pola-pola trauma yang diulang-ulang tanpa sadar. Contohnya seperti perceraian berulang, perselingkuhan berulang, kasus KDRT yang berulang-ulang dalam satu keluarga besar, kemiskinan degeneratif, atau bisa jadi juga banyaknya kasus-kasus narsistik dalam keluarga. Data Badan Pusat Statistik tahun 2023 menyebutkan bahwa faktor penyebab perceraian terbesar pertama adalah ketidakcocokan atau pertengkaran terus-menerus. Faktor terbesar berikutnya adalah masalah ekonomi. Dalam masalah ekonomi ini, biasanya pihak laki-laki yang seharusnya mencari nafkah, ini tak lagi mampu memberikan nafkah finansial yang layak kepada istri dan anak. Sehingga ini memicu pertengkaran, bahkan perselingkuhan, hingga akhirnya terjadilah perceraian. Dalam kasus-kasus hipnoterapi dan private consultation yang saya terima, hampir semua masalah ekonomi dalam keluarga yang mengarah kepada perceraian itu disebabkan karena biasanya pihak perempuan atau istri yang menjadi independen dan pencari nafkah itu menikah dengan laki-laki atau suami yang pasif dan tidak mampu menafkahi secara penuh. Sehingga pihak perempuan merasa dirinya dieksploitasi dan dimanfaatkan, lalu memutuskan untuk bercerai. Tak jarang juga karena pihak istri menjadi dominan, maka suami menjadi insecure dan malah terjadi perselingkuhan di luar rumah. Tak jarang mereka berselingkuh dengan perempuan yang kualitasnya lebih rendah dibandingkan dengan istrinya. Entah lebih bodoh, lebih jelek, ataupun lebih miskin. Dan ketika dirunut masalahnya, ternyata dari orang tua dan leluhurnya sudah terjadi pola-pola kejadian yang mirip. Inilah yang disebut dengan karma leluhur. Bagaimana proses karma leluhur ini bisa terjadi dan bagaimana kita sebagai generasi pemutus karma leluhur bisa keluar dari siklus ini secepat mungkin? Sebelum kita lanjut videonya, simak dulu informasi penting berikut ini. Sejak zaman kuno, leluhur kita sudah mengenal konsep maskulin dan feminin sebagai dualitas dasar di alam semesta. Ini adalah yin-yang yang tidak hanya ada di semesta, tapi juga ada di diri kita. Saat kita mengalami kebangkitan spiritual dan sedang menyelesaikan hutang-hutang karma kita, akan ada waktunya kita berhadapan dengan menyembuhkan kembali sisi maskulin dan feminin di dalam diri kita. Tujuannya tidak hanya untuk menyelesaikan hutang karma, memutus karma leluhur, dan kembali menjadi diri yang sehat, mental, dan jiwa. Tapi sebenarnya untuk melampaui feminin dan maskulin itu sendiri dan menjadi seorang divine feminin dan divine maskulin. Ini adalah sebutan bagi perempuan dan laki-laki yang sudah tercerahkan dan memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi. Selengkapnya akan kita bahas di online kelas akhir bulan ini dengan tema Divine Feminine dan Divine Masculine. Kalian juga bakalan dapat 3 kali hipnoterapi untuk menyembuhkan sisi maskulin dan feminin yang terluka, sehingga bisa melampaui dualitas dan meningkatkan level kesadaran. Sayangnya, online kelas dengan tema serupa belum tentu bakalan saya buka lagi. Makanya mumpung ada, yuk ikutan sekarang. Baca deskripsi video untuk mendaftarkan diri kalian sekarang. Dalam psikologi, kita tidak mengenal istilah karma leluhur. Namun dalam psikologi ada pola yang sangat mirip dengan pola-pola karma leluhur yang disebut sebagai trauma antar generasi. Ini adalah jenis trauma yang diwariskan ke keturunan-keturunan yang dilahirkan dan berakar dalam DNA keturunan dan membuat keturunan tanpa sadar mengulang pola-pola trauma yang sama seperti yang dialami oleh leluhurnya dulu. Sehingga dalam satu keluarga besar, mereka banyak mengulang kesialan-kesialan atau keapesan hidup yang dialami oleh leluhurnya dulu. Seperti perceraian berulang-ulang, KDRT berulang-ulang, perselingkuhan berulang, dan masih banyak lagi. Dalam kasus perselingkuhan, KDRT, dan perceraian berulang ini ternyata setelah dirunut dari kasus-kasus hipnoterapi yang banyak saya tangani, ternyata banyak yang berawal dari pola asuh toksik patriarki yang sudah mengakar sejak zaman penjajahan dulu. Di zaman penjajahan dulu, perempuan banyak dididik untuk bisa menguasai segala pekerjaan domestik dan dibatasi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan seksis di rumah yang identik dengan dapur, sumur, dan kasur.
Anak perempuan sejak ratusan tahun silam ini diwajibkan untuk bangun paling pagi dan tidur paling malam. Sejak kecil mereka dididik untuk bisa mengerjakan segala pekerjaan domestik atau rumah tangga, dan mereka juga dididik sejak kecil untuk bisa membantu ibunya dan membantu neneknya mengurus rumah, serta harus memastikan segala keperluan rumah terpenuhi dengan baik. Hal ini termasuk juga perempuan wajib pintar dan cekatan dalam melayani laki-laki di rumah, entah itu ayahnya, saudara laki-lakinya, ataupun suaminya. Dalam pola asuh toksik patriarki, laki-laki dianggap sebagai raja agung yang wajib dilayani sepenuhnya. Sayangnya, seringkali pelayanan ini malah condong tidak adil untuk anak-anak perempuan. Di sisi lain, ketika anak perempuan wajib bangun paling pagi, anak laki-laki justru diperbolehkan bangun lebih siang dan tidur lebih awal dibandingkan dengan saudara-saudara perempuan mereka. Istri sudah lazim untuk tidur paling akhir untuk memastikan semua rumah beres dan memastikan suami dan anak laki-laki mereka sudah tertidur lelap. Bahkan dalam pola asuh toksik patriarki, laki-laki juga dilarang mengerjakan pekerjaan domestik karena dianggap derajat mereka lebih tinggi dibandingkan perempuan. Anak laki-laki juga cenderung dicukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papannya, bahkan lebih dulu tercukupi dibandingkan anak perempuan. Alasannya karena laki-laki suatu saat akan meminang perempuan, makanya mereka harus mapan dan berpendidikan sejak usia muda. Tujuannya supaya bisa mendapatkan perempuan cantik, pintar, kaya, dan juga bisa meminang perempuan yang berasal dari keluarga yang mapan, sehingga bisa menaikkan derajat orang tuanya atau mempertahankan pamor keluarganya yang dianggap tinggi di masyarakat. Kalau anak laki-laki tidak mampu menghasilkan uang sendiri, maka orang tuanya akan memberikan harta warisan dan mengupayakan pendidikan tinggi bagi anak laki-laki. Anak laki-laki tidak dididik untuk memperjuangkan segalanya dari nol, melainkan difasilitasi sebaik mungkin. Tapi kalau anak perempuan, mereka malah cenderung dirawat dan diberi fasilitas seadanya. Malah, kebanyakan mereka itu ditekan untuk bisa cekatan dalam segala urusan. Alasannya, perempuan nanti akan dipilih dan dinikahi oleh laki-laki, sehingga berinvestasi terhadap anak perempuan itu dianggap tidak begitu berguna. Akibatnya, banyak sekali perempuan yang merasa tidak diperlakukan dengan adil. Bahkan jika mereka ingin memiliki fasilitas, perempuan seringkali harus mengalah terhadap saudara laki-lakinya, atau kalau tidak, mereka terpaksa memperjuangkannya sendiri. Ini membuat mereka tumbuh menjadi perempuan yang mandiri. Tanpa sadar, ini juga yang kemudian membuat perempuan tumbuh dengan membawa luka. Tapi karena sistem yang sudah berjalan dan sulit untuk diruntuhkan, perempuan mau tidak mau harus menurut saja dengan sistem patriarki yang jahat seperti ini. Luka ini lantas tersimpan dalam alam bawah sadar perempuan. Lalu tanpa sadar ketika mereka punya anak, mereka mengajarkan pola-pola serupa kepada anak-anaknya. Bahkan ketika anak perempuan mereka kritis dan protes sekalipun, seorang ibu bisa saja menyuruh anak perempuannya untuk diam dan memaksa anaknya untuk menjalani saja sistem yang sudah ada. Sebab mereka merasa tidak punya power untuk melawan budaya yang sudah terlanjur mengakar. Sedangkan di anak laki-laki, karena mereka terbiasa dimanjakan dan difasilitasi oleh keluarganya sejak kecil, tanpa sadar ini mematikan daya juang mereka. Kalau dulu mungkin belum terasa dampaknya karena pekerjaan masih banyak yang diutamakan diberikan kepada laki-laki. Tapi di zaman sekarang, pola suka memanjakan anak laki-laki akhirnya membuat mereka menjadi payah di dunia kerja. Mereka tidak mampu bersaing, suka menggampangkan fasilitas orang tua, dan akhirnya tidak punya mindset yang berkembang. Pola pikirnya mampet di pola pikir yang fix atau tetap. Banyak anak laki-laki yang tumbuh dengan mental block yang sangat kuat karena sejak kecil mereka tidak pernah diajari untuk bekerja keras di dalam rumah. Sejak kecil mereka justru difasilitasi. Ketika mereka dewasa dan lepas dari asuhan orang tua, mereka baru sadar bahwa pertarungan sesungguhnya adalah di luar rumah, yakni di dunia kerja. Karena terbiasa sejak kecil dimanjakan, mereka pun akhirnya kaget menghadapi kerasnya dunia kerja yang menuntut kreativitas, fleksibilitas, sikap cekatan, dan ketangguhan. Anak laki-laki yang dimanjakan tentu akan menganggap dunia kerja itu keras, tidak cocok untuk mereka yang apa-apa terfasilitasi sejak kecil. Akhirnya,
Mereka banyak yang kalah di dunia kerja. Untuk melindungi dirinya yang sudah kalah bersaing di dunia kerja, laki-laki pun akhirnya menaikkan ego mereka, sehingga ini memunculkan sikap insecure, sombong, merasa pintar, dan akhirnya sulit diatur dalam dunia kerja. Sehingga mereka semakin stuck atau terjebak dalam level pekerjaan yang segitu-segitu saja, atau bahkan malah tidak mendapatkan kesempatan yang layak dalam pekerjaan. Korporasi juga sekarang lebih suka mempekerjakan perempuan, karena perempuan itu dinilai lebih cekatan dan lebih mudah untuk diatur. Sedangkan pekerja laki-laki, karena sejak kecil terbiasa dituruti oleh orang tuanya, ego mereka pun tinggi, dan ini membuat mereka sulit berkembang dalam dinamika perusahaan. Di sini, laki-laki secara harta dan tahta telah kalah, tapi ada satu yang masih bisa mereka usahakan untuk membuat mereka menang, yakni wanita. Bagaimana bisa? Laki-laki itu adalah makhluk logika. Kondisi kerja yang semakin keras dan mengutamakan perempuan, ini membuat mereka seringkali berada dalam survival mode yang diliputi oleh perasaan-perasaan marah, kecewa, dan bahkan insecure. Laki-laki adalah makhluk pemburu. Dalam kondisi normal, mereka akan berburu harta, tahta, dan wanita. Dalam kondisi kapitalisme yang membuat perempuan lebih banyak dibutuhkan di dunia kerja sekarang, ini membuat laki-laki mulai kalah secara harta dan tahta. Banyak kejadian di lingkungan mereka, perempuan justru mendapatkan pekerjaan lebih layak. Gaji perempuan lebih layak dan promosi lebih tinggi didapatkan oleh perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Ini membuat laki-laki akhirnya memutar otak supaya mereka tetap menang dalam kehidupan walaupun secara harta dan tahta telah kalah. Otak mereka akan mengarah kepada perburuan wanita, terutama wanita yang high quality. Sebab dalam alam bawah sadar laki-laki, perempuan high quality bisa menaikkan pride atau kebanggaan mereka di mata lingkungan. Sehingga ini bisa menyelamatkan harga diri dan ego mereka, dan membuat mereka punya tenaga lebih untuk bertarung dan mendapatkan harta dan tahta. Di saat survival mode seperti ini, otak mereka akan berpikir bagaimana caranya bisa mendekati perempuan high quality supaya mereka tidak 100% kalah dalam kehidupan. Ingat, laki-laki itu makhluk pengejar pencapaian, dan pencapaian mereka itu selalu berputar-putar di harta, tahta, dan wanita. Mereka saat ini boleh kalah di harta dan tahta, tapi kalau wanita jangan sampai kalah. Jika dalam persoalan wanita pun mereka kalah, mereka bisa stres dan depresi dalam hidup mereka. Lalu menjadi pria yang pasif dan seperti tidak punya tujuan hidup lagi. Bisa dikatakan mereka akan kehilangan maskulinitasnya. Laki-laki adalah makhluk yang cerdik. Jika mereka sudah kalah dalam perburuan harta dan tahta, mereka akan mengalihkan energi mereka untuk memburu perempuan. Dan untuk menyelamatkan egonya, mereka harus bisa mendapatkan perempuan high quality supaya pamor mereka di lingkungan juga naik. Mereka harus bisa mendapatkan perempuan cantik, pintar, mandiri, bisa menghasilkan uang sendiri, dan kalau bisa yang punya pamor di masyarakat. Mereka tak peduli bahwa mereka tak punya sumber daya untuk mencukupi kebutuhan perempuan. Yang penting dapat perempuan high quality dulu supaya bisa diajak hidup susah. Kenapa pikiran laki-laki seperti itu? Karena kalau mereka bisa mendapatkan high quality woman, mereka akan dapat pujian dari lingkungan sebagai pria yang beruntung dan pintar dalam mencari perempuan. Ini adalah pasokan energi bagi laki-laki untuk bertarung kembali. Apalagi kalau perempuannya ternyata lemah lembut dan penurut, mau berserah dan bilang, "Nggak apa-apa, kamu masih berjuang. Aku siap menunggu dan menemani proses kamu." Nah, ini sudah menjadi pasokan energi yang ekstra besar bagi laki-laki. Itulah kenapa mereka jadi suka mengincar perempuan-perempuan pintar dan independen yang mau diajak hidup susah. Apalagi dalam alam bawah sadar mereka, mereka terbiasa melihat ibu mereka bekerja keras demi ayahnya. Mereka mengira perempuan juga akan melakukan hal yang sama untuk mereka. Inilah yang disebut dengan siklus karma leluhur. Laki-laki juga sadar perempuan yang kuat, pintar, dan pekerja keras serta independen ternyata banyak yang tumbuh karena luka batin sejak dalam keluarga. Luka batin ini adalah luka-luka yang dihasilkan orang tua mereka sendiri karena pola asuh yang tidak adil sejak kecil, di mana perempuan dipaksa harus bisa cekatan dan menguasai urusan rumah, sedangkan saudara laki-laki mereka full fasilitas dan gak boleh mengerjakan apa-apa di rumah. Ini membuat perempuan menjadi tidak punya batasan dan cenderung mudah didekati oleh pria-pria lemah yang kalah dalam kehidupan.
Tentu saja tidak semua laki-laki seperti ini. Laki-laki yang maskulin dan bertanggung jawab itu ada banyak, tapi di sini saya membahas contoh kasus karma leluhur yang banyak terjadi. Balik lagi ke perempuan independen yang tumbuh dari pola asuh toksik patriarki tersebut. Perempuan yang tumbuh dalam luka inilah yang membuat mereka toleran terhadap pria-pria manja yang toksik. Apalagi sejak kecil, mereka terbiasa melihat ibunya selalu bekerja keras dan tidak pernah melawan. Maka mereka akan meniru apa yang dilakukan oleh ibunya dulu di rumah, walaupun itu menyakitkan hati. Inilah yang membuat karma leluhur terulang lagi dan lagi. Luka-luka ini akhirnya membuat perempuan mudah didekati oleh pria seret, manja, dan toksik yang daya juangnya rendah. Perempuan yang dibesarkan dalam pendidikan patriarki yang toksik akan beresonansi dengan laki-laki yang dididik dengan pola parenting yang serupa. Ini karena level trauma menentukan level kesadaran. Level kesadaran menentukan level energi. Manusia dengan energi yang sama akan beresonansi atau bergetar bersama dengan manusia lain yang energinya selevel. Akhirnya, laki-laki seret dan berpenampilan jelek akan menikahi perempuan yang independen yang cantik. Laki-laki hanya bermodal physical touch dan rayuan berhasil menggoda perempuan independen yang tangki cintanya kosong dan butuh sandaran. Level trauma yang sama akan saling menarik satu sama lain. Ketika mereka menikah, perempuan akhirnya merasa nafkah dan dominasi laki-laki akhirnya berkurang. Ini membuat mereka semakin cekatan dan semakin independen dalam mencari tambahan finansial. Ini membuat mereka mengalami kelelahan yang double-double. Mereka lelah mengurus rumah dan anak, ditambah mereka lelah mengurus pekerjaan dan harus mengatur segala pengeluaran finansial keluarga. Akhirnya, untuk pertahanan diri, sikap dominan dan kasarnya makin menjadi-jadi. Dia bahkan mulai memerintah suaminya dan memaksa suaminya untuk melakukan ini itu, yang mana sikap ini sangat dibenci oleh laki-laki. Di sini, perempuan berubah menjadi maskulin dan laki-laki berubah menjadi feminin, di mana sebenarnya ini tidak sehat secara kejiwaan. Kemudian laki-laki demi mempertahankan ego mereka pun juga akan melakukan beragam cara untuk bisa menang di rumah. Mereka mulai menceramahi istrinya, melarang istrinya bekerja keras, bahkan mereka mulai mencari-cari kesalahan istrinya dengan tujuan untuk mendowngrade istrinya supaya mereka merasa tidak berharga. Entah downgrade dari segi fisik, suara, omongan, pola pikir, dan lain-lain. Tujuannya, ketika perempuan sudah merasa tidak berharga, mereka bisa nurut dan bergantung kembali kepada laki-laki. Tak jarang, laki-laki akan melabeli istri-istri mereka yang independen sebagai orang yang kasar dan juga dianggap sebagai orang yang sombong. Yang mana ini akan membuat pertengkaran menjadi semakin besar dan tidak selesai-selesai. Perempuan juga jadi dikritik badannya, entah di body shaming, attitude-nya juga dikritik. Pokoknya, semua kesalahan yang muncul akan dibahas. Tanpa sadar, laki-laki sedang memproyeksikan rasa insecure mereka terhadap istrinya. Tak jarang, demi mengobati rasa lelah dan insecure mereka, laki-laki akhirnya pergi ke diskotik, ke karaoke, dan akhirnya menyewa perempuan di sana untuk menemani mereka mencari hiburan. Wanita penghibur sendiri, ternyata mereka ini juga pintar dalam ngebus ego pria. Mereka sering memuji kejantanan pria. Mereka sering mengeluarkan suara yang manja dan lembut yang dibutuhkan oleh psikologi pria. Dan yang mana selama ini tidak bisa didapatkan dari istrinya lagi. Inilah awal mula bibit-bibit perselingkuhan terjadi. Katakanlah mereka tidak berselingkuh dengan wanita penghibur, tapi ketika di luar rumah mereka ketemu dengan wanita lain yang lebih penurut dan lebih suka memuji, mereka akan rawan tergoda. Bagi laki-laki, tidak masalah, walau perempuannya ini lebih jelek dibandingkan dengan istrinya. Selama laki-laki mendapatkan pasokan energi dari perempuan tersebut, maka ia akan bisa tergoda untuk berselingkuh. Kenapa hal ini terjadi? Sebab laki-laki pada dasarnya membutuhkan spark yang muncul saat perempuan merajakan mereka, yakni saat perempuan mengapresiasi, melayani, mempercayai kekuatan laki-laki, dan mampu menjadi pendengar yang lembut tanpa menghakimi mereka. Spark ini adalah pendorong energi bagi mereka. Jika mereka tak bisa mendapatkannya lagi di istrinya, kalau ketemu perempuan lain di luar rumah yang bisa memberikan ini, mereka bisa tertarik, dan inilah yang membuat rawan terjadi perselingkuhan. Inilah yang menjadi akar dari banyaknya kasus perselingkuhan dan pertengkaran berulang-ulang, bahkan bisa saja mengarah kepada KDRT. Nah, kalau kejadiannya sudah
terlanjur seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Masih bisa diperbaiki kok selama keduanya normal. Tapi kalau sudah ada yang NPD atau mengidap narsistik, maka perbaikan hubungan model apapun tidak akan berlaku. Bagaimana cara memperbaikinya? Yang pasti keduanya harus mau menyembuhkan luka masing-masing agar trauma masa kecil tidak menghalangi hubungan mereka lagi. Dan bagi yang masih single, sembuhkan dulu luka dalam diri kalian supaya tidak menarik pasangan yang terluka juga. Karena sebenarnya jodoh itu adalah cerminan diri. Lebih tepatnya, jodoh itu adalah cerminan luka di dalam diri kalian. Kalian akan berpasangan dengan orang yang punya level luka yang sama dengan yang ada di diri kalian. Itulah kenapa dalam hukum karma, orang tua dan pasangan adalah dua jenis manusia yang punya hutang karma paling banyak sama kita. Begitu juga sebaliknya. Kita sebenarnya bisa belajar banyak memutus karma dengan mempelajari pola-pola hubungan dengan orang tua dan pasangan. Sejak zaman kuno, leluhur kita sudah mengenal konsep maskulin dan feminin sebagai dualitas dasar di alam semesta. Ini adalah yin-yang yang tidak hanya ada di semesta, tapi juga ada di diri kita. Saat kita mengalami kebangkitan spiritual dan sedang menyelesaikan hutang-hutang karma kita, akan ada waktunya kita berhadapan dengan menyembuhkan kembali sisi maskulin dan feminin di dalam diri kita. Tujuannya tidak hanya untuk menyelesaikan hutang karma, memutus karma leluhur, dan kembali menjadi diri yang sehat, mental, dan jiwa. Tapi sebenarnya untuk melampaui feminin dan maskulin itu sendiri, dan menjadi seorang divine feminin dan divine maskulin. Ini adalah sebutan bagi perempuan dan laki-laki yang sudah tercerahkan dan memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi. Selengkapnya akan kita bahas di online kelas akhir bulan ini dengan tema Divine Feminine dan Divine Masculine. Kalian juga bakalan dapat 3 kali hipnoterapi untuk menyembuhkan sisi maskulin dan feminin yang terluka, sehingga bisa melampaui dualitas dan meningkatkan level kesadaran. Sayangnya, online kelas dengan tema serupa belum tentu bakalan saya buka lagi. Makanya mumpung ada, yuk ikutan sekarang. Baca deskripsi video untuk mendaftarkan diri kalian sekarang.